Oh ya, silakan presensi terlebih dahulu di Google Classroom seperti biasa di pertemuan kelima ya. Baik, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pompa PDP ya, atau Positive Displacement Pump ya. Oke, yang ini sudah pompa piston, ya, pompa piston atau plunger ya. Sistemnya, cara kerjanya, lalu ada jenis single acting dan double acting ya. Single acting itu yang satu kali tuas bekerja dengan satu kali kerja piston, dan double acting itu satu kali tuas atau shaft bekerja dengan dua kali uh, dua kali uh, dua kali kerja ya, dua kali kerja piston, satu kali kerja shaft, dua kali kerja piston. Artinya sisi hisap dan sisi tekan, sisi buang itu ada fluida atau air yang dimasukkan dan dikeluarkan. Kalau yang single acting dia hanya satu kali tarikan ya, atau satu kali tekanan, nah, itu satu kali kerja ya. Jadi kalau kita mengangkat itu pistonnya atau plungernya itu menekan, kalau kita dorong plunger itu akan terangkat. Kita sudah coba kita lihat videonya. Sebentar. Ada ini ya, sebentar. Oh, harusnya oh ya, oke. Jadi untuk yang double acting itu piston ya, piston atau plungernya itu bisa mendorong dan menekan ya. Jadi masing-masing di kedua sisi, di sisi kanan dan sisi kiri itu terdapat katup atau valve ya. Dan katup ini akan otomatis terbuka atau tertutup ya. Saat piston gerak mundur atau naik, air dari sebelah kiri itu terdorong ya. Sedangkan pada saat piston ke bawah ya, air dari sebelah kanan itu terbuang ke atas. Jadi sama-sama bisa menyedot secara bergantian atau bersamaan, menyedot dan membuang secara bersamaan. Jadi saat piston gerak maju, air yang ada di ruang silinder sebelah kanan piston terdorong keluar dan sekaligus menyedot air dari ruang silinder yang di sebelah kiri. Tentunya dengan katup yang ada ya, di katup-katup yang sudah didesain ya, di sebelah sini ya, sebelah kiri atas dan kiri bawah. Ini jenis pompa PDP
jenis reciprocating pump atau jenis plunger. Nah, sama juga seperti ini, pompa jenis plunger ya, atau pompa Dragon yang pertama tadi, yang pertama kemarin. Jadi kalau yang tadi adalah dengan gerakan ke atas dan ke bawah dengan gerakan tangan ya, kalau yang ini sudah apa namanya, dibedakan lagi menjadi simplex dan duplex ya. Simplex itu ya sama seperti yang pertama, berarti satu kali gerakan piston ya, itu apa, satu kali buangan atau satu kali tarikan gitu. Yang simplex itu berarti hanya menggunakan satu silinder piston tunggal, dan ini biasanya bolak-balik ya, ke atas dan ke bawah. Dikenal dengan pompa manual merek Dragon yang kemarin kita sudah lihat juga ada pompa-pompa seperti ini. Lalu yang duplex itu berarti pompa tersebut menggunakan silinder ganda, artinya dia memiliki silinder yang di depan dan di belakang, ya. Di depan dan di belakang. Nah, jenis silinder duplex ini seolah-olah dia memiliki dua mesin yang berbeda di setiap sisinya, jadi sisi depan dan sisi belakang atau sisi kanan dan sisi kiri. Nah, pompa yang berdampingan ini tentunya memiliki sudah 180 derajat ya, karena dia satu line, satu garis dalam gerakan pistonnya. Saat piston silinder pertama bekerja mendorong air, piston yang kedua itu menghisap. Kalau piston yang kedua menekan keluar, piston yang pertama menghisap, gitu, sebaliknya. Jadi perbedaan utamanya ada di sebelah sini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah sini. Itu yang duplex. Kalau yang simplex ya berarti satu silinder saja yang bekerja. Oke. Lalu yang ketiga adalah triplex. Jadi ada simplex, duplex, dan triplex. Kalau yang triplex ini bukan triplex dalam artian ini ya, triplex kayu ya, atau triplex lembaran-lembaran, itu bukan. Tapi triplex ini adalah dia memiliki 3 silinder yang berdampingan tapi membentuk sudut 120 derajat dalam gerakannya. Nah, tentunya silinder ini pompa jenis triplex ini digunakan secara bergantian antar silinder, jadi tidak bersamaan digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk menghasilkan tekanan yang saling berbeda ya. Jadi dengan tekanan-tekanan yang berbeda tiap silindernya itu menghasilkan aliran yang kontinu yang menghisap dan mendorong. Nah, ini triplex ini jenis silinder. Nah, kalau triplex ini kalau yang tadi itu adalah silinder yang duplex itu dipasang kanan kiri, kalau triplex ini lebih cenderung dia berdampingan. Nah, tapi tiap kali dia mendorong dan menghisap, dia walaupun berdampingan dia bekerjanya secara bergantian. Tidak yang silinder 1, silinder 2 itu bersamaan, atau silinder 3 belakangan gitu. Enggak, tapi ketiga-tiganya selalu bergantian. Pergantian ini punya timingnya masing-masing. Nah, biasanya kalau pompa jenis reciprocating pump jenis triplex ini dia memiliki valve khusus ya di ujung di ujung pistonnya. Hal ini untuk menutup dan membuka aliran air seperti ini. Jadi kalau dia terdorong, katup yang berbentuk seperti kelereng besi atau bulat itu dia
terangkat ya. Sedangkan kalau dia terdorong, dia akan jatuh ya atau menekan ke bawah sehingga air yang didorong oleh piston itu tidak jatuh lagi ke dalam suction atau ke bawah, tapi diteruskan oleh katup yang di atas, yang valve yang di atas yang berbentuk bulat juga itu terbuka. Jadi fungsinya itu sama seperti seperti kalau di peralatan utilities itu seperti karet valve ya atau sealer ya seperti itu. Jadi bisa masuk dan tidak bisa keluar. Sama seperti yang tadi yang pompa piston jenis yang jenis ganda ya, yang dia bekerjanya antar katup. Tapi ini kan katupnya dengan katup khusus ya, katup lingkaran. Kalau yang tadi katupnya membuka sedikit ya, membuka sendiri. Seperti ini kira-kira. Jadi kalau dia masuk ini katup yang di bawah itu terbuka, kalau dia terdorong katup yang di bawah tertutup, lalu katup yang di atasnya itu terbuka lagi dan ke discharge aliran. Sistem kerjanya itu sama seperti yang ini, yang double acting ya. Yang double acting ini dia katupnya seperti plat saja ya, plat yang terbuka dan tertutup dengan arah dorongannya. Kalau yang tadi berbentuk bola besi. Itu yang triplek. Lalu jenis positif displacement pump, konstruksi pompa piston dan plunger. Jadi yang kalau yang simplek ini seperti ini ya, simplek ini yang sebelah kanan ya, simplek ini seperti ini, dia hanya satu tekanan ke bawah dan satu tarikan ke atas. Jadi kalau tarikan itu menghisap, kalau menekan itu dia mendorong ke arah kanan ya, ke arah discharge. Ini yang single acting. Kalau yang double acting yang saya bilang tadi itu yang ada katup, 4 katup ya, secara bergantian dia kalau dia menekan ke atas ya terangkat, dia aliran yang paling bawah ini masuk, sedangkan yang ini keluar. Kalau dia menekan ke bawah ya, ini keluar, ini masuk ke atas gitu. Ini yang simplek. Kalau yang single acting ya sama ya seperti ini, single acting. Jadi bagian bagian suction disedot ke dalam tabung ya, ke dalam silinder, terus dikeluarkan lagi melalui discharge. Lalu rotor nomor. Nah, piston, bedanya piston dan plunger. Kalau piston itu dia ring atau kepala pistonnya itu dengan tabung piston ya, dengan silindernya itu ngepas ya. Istilahnya kalau di gambar teknik itu suaian pas ya. Dia harus sesuai, tidak ada celah di antara dinding piston dan kepala piston. Tapi kalau di plunger itu cenderung lebih panjang ya, tabung atau tabung pistonnya, dan kepala pistonnya itu lebih tegak juga, dan di antara tabung dan piston itu terdapat celah ya. Celah-celah ini yang berfungsi untuk mengalirkan air di antara dihisap dan dikeluarkan. Tapi keduanya sama-sama pompa langkah positif. Nah, ini siklus aliran pada pompa plunger atau pompa piston. Jadi dia lebih di atas grafik, di atas chart. Kalau pompa sentrifugal kan dia seperti gelombang ya, naik dan turun ya. Kalau piston itu dia cenderung arah alirannya dia tidak turun ke bawah line, jadi cenderung sini ya. Jadi satu gelombangnya itu tidak ada T yang di bawah, tidak ada
kayak gitu. Ya, gelombang ya. Satu gelombang, satu bukit, satu lembah ya. Tidak ada lembah, cenderung bukit-bukit semua kalau kalau yang pompa piston. Itulah sebabnya kalau pompa piston tekanannya lebih lebih besar daripada pompa sentrifugal. Nah, kemarin kita sudah bahas juga kalau pompa piston itu kita apabila sudah bekerja pemompaannya terus discharge-nya kita tutup atau valve-nya kita tutup itu bisa menimbulkan tekanan yang berlebih pada pompanya. Jadi kan dia menekan terus. Tapi kalau pompa sentrifugal dia tidak akan menekan secara paksa di dalam rumah atau casing pompa. Tapi akibatnya pompa sentrifugal dia mengakibatkan panas yang akibat putaran yang terjadi di akibat putaran yang terjadi di rumah pompa karena baling-balingnya atau impellernya itu berputar secara terus-menerus atau kontinu. Nah, ini pompa piston atau plunger ya. Kalau jenis seperti ini pompa plunger ya. Jadi ini ada celah di sininya. Kalau pompa piston cenderung tidak ada celah antara silinder dan silinder dan tabungnya. Dan ini biasanya untuk mengarahkan alirannya ya, masuk dan keluar. Ini in, ini out gitu ya. Lalu arah putarannya juga kalau dibuatkan grafik gitu dia cenderung dia tidak ada lembah. Jadi untuk grafiknya dia 1, 2 gitu ya. Debit rata-rata debit hisap rata-rata, debit tekan rata-rata. Oke. Nah, satu putarannya itu dia 1, 2 gitu. Lalu ini debit rata-ratanya seperti ini. Kalau debit hisapnya 1, 2. Jadi tidak fluktuatif seperti ini ya, seperti pompa sentrifugal. Pompa jenis ini yang karena pembuatannya dapat dilakukan dengan sangat presisi karena bentuknya yang silinder. Maka dapat digunakan untuk tekanan yang tinggi sampai 500 kg per cm persegi dalam satu tingkat. Dengan efisiensi yang lebih tinggi pula, range-nya 95-98%. Nah, jadi karena lebih presisi daripada pompa sentrifugal, jadi pompa piston atau plunger ini untuk tekanan-tekanan yang tinggi juga. Tapi akibatnya juga bisa kalau valve discharge-nya itu ditutup ya, atau discharge-nya itu ada kerusakan atau ada hambatan di sana, itu akan terlalu beresiko kalau tidak dimatikan pompa jenis piston seperti ini. Ada 3 jenis konstruksi pompa plunger. Yang pertama adalah pompa sebaris, lalu rotari radial dan rotari aksial. Nah, pompa plunger rotari. Kalau rotari jenis ini menempatkan pasangan plunger silinder posisi aksial atau sejak sumbu poros. Plunger silinder tersebut dipasang dalam sebuah blok dalam satu sisi melingkar. Oke, ini gambar yang A ya. Gerakan plunger gerakan plunger diperoleh seolah-olah dia melingkar karena shaft-nya ini yang bergerak ya. Shaft-nya ini yang bergerak, bagian ini yang bergerak. Jadi karena ini bergerak didukung oleh plunger yang ada di dalamnya gitu. Jadi yang di dalamnya ini bergerak maju mundur, akibatnya shaft yang di luar pompanya ini, yang di luar casing ini ikut bergerak kayak seperti maju dan mundur ya. Misalkan titik X ya, titik Z ya. Titik X dan Z ini secara bergantian dia maju dan mundur. Gerakan plunger diperoleh karena sumbu blok terhadap sumbu poros penggerak membentuk sudut, di mana sudut ini bisa diatur sesuai dengan jumlah aliran fluid yang dikehendaki. Atau dengan kata lain bahwa blok silinder dapat dibengkokkan dapat dibengkokkan. Bengkokkan artinya shaft-nya ini bisa seolah-olah dibengkokkan. Jadi alirannya itu masuk dari sini dan keluar di sini. Jenis lain pompa plunger dengan blok silinder yang tidak bisa dibengkokkan. Jadi shaft-nya itu jadi satu sama casing-nya ya.
shaftnya ini jadi satu sama casingnya, dan yang dibengkokkan atau yang digerakkan itu adalah sebuah piringannya, ya platnya. Jadi piringan yang di sini yang bergerak. Jadi yang di sini tetap shaftnya, kalau yang di gambar A kan shaftnya bergerak nih, kalau yang di sini tetap, tapi piringannya yang bergerak. Gambar B. Yang dapat digerakkan membentuk sudut sehingga peluncur bergerak maju dan mundur dalam silinder. Dalam silindernya maju dan mundur. Sama juga seperti gambar A, X dan Z-nya, ya. Cuma tidak terlihat di luar, itu bergeraknya di bagian dalam. Ini tipe peluncur rotari pump. Berikutnya ada namanya gear pump, ya. Gear pump ini pompa rotari atau pompa rotary pump. Dia menggunakan gear, ya, seperti namanya. Jadi pompa PDP, ya, positive displacement pump, itu energi mekanis ditransmisikan atau ditransferkan dari mesin penggerak ke cairan dengan menggunakan elemen berputar atau rotor. Ya, biasanya rotor ini menggunakan motor listrik, ya. Motor listrik yang menggerakkan gearnya ini. Gear ini seperti kalau di pompa sentrifugal seperti blade-nya, ya, atau impellernya dalam rumah pompa atau casing. Pada waktu rotor berputar dalam rumah pompa akan terbentuk kantong-kantong yang mula-mula volumenya besar pada sisi isap, kemudian volumenya berkurang pada sisi tekan sehingga fluida akan tertekan keluar. Jadi kalau kita lihat dari bagian samping, ya, ini merupakan suction inlet, outletnya discharge, ya, seperti biasa. Jadi pada saat dia masuk, ini kan rodanya berputar nih, gearnya berputar, ya, berputar ke arah dalam, ya, sini ke sini, ini ke sini. Nah, dia berputar ke arah dalam. Nah, makin lama itu terdapat kantong-kantong udara, yang dimana perbedaan tekanan terjadi, sehingga volumenya itu menjadi besar pada sisi isap. Di bagian inlet ini volumenya sangat besar karena dia menghisap. Sedangkan pada sisi outlet dia langsung mengecil, langsung terjadi perubahan volume dan tekanan. Langsung teraliri. Jadi sesuai namanya, pompa rotari memanfaatkan gerak putar rotasi untuk menarik fluida dan mendorongnya. Pompa rotari banyak digunakan untuk memompa minyak dan cairan serupa dengan viskositas atau kekentalan yang tinggi. Jadi pompa jenis ini atau pompa rotari jenis gear, ya, terutama untuk memompakan cairan yang viskositasnya tinggi, contohnya adalah minyak. Pada umumnya pompa rotari digerakkan oleh motor listrik dengan transmisi berupa gear atau sabuk. Jadi seperti pompa sentrifugal, kalau pompa sentrifugal kan hanya satu blade, kalau ini dua blade yang saling berngisi, ya, bersinambungan seperti gear ketemu gear, ya. Gear ketemu gear dan menghasilkan tekanan isap yang tinggi, sedangkan tekanan outletnya atau discharge-nya itu lebih rendah daripada tekanan isap. Seperti ini. Ya, jadi masuknya itu di celah-celah, ya, di celah-celah daripada gear yang ada di dalam rumah pompa. Itu bisa. Berikutnya, pompa rotari adalah salah satu jenis pompa positif displacement yang bekerja dengan prinsip rotasi untuk memompa cairan. Sebelum itu, pompa rotari terlebih dahulu harus diciptakan vakum karena memanfaatkan rotasi agar dapat menghisap fluida masuk pompa. Karena kita sudah bicara tentang definisi apa itu tekanan absolut, vakum, lalu gauge, ya, tekanan atmosfer dan sebagainya. Nah, jadi dibuat vakum terlebih dahulu di bagian inlet untuk memudahkan, perbedaan tekanan yang akan terjadi di bagian
outlet. Jadi kalau perbedaan tekanan terjadi, otomatis dari inlet masuk secara secara paksa lalu terbawa ke outlet. Secara teori fluida bisa mengalir karena adanya perbedaan tekanan antara dua sisi fluida tersebut. Oke, di antara inlet dan outlet tentunya. Vakum yang tercipta membuat tekanan di dalam pompa lebih rendah ya. Jadi di dalam gear-gearnya ini, di celah-celah gear ini itu tercipta tekanan vakum atau vakum ya. Membuat tekanan dalam pompa lebih rendah. Otomatis ada perbedaan tekanan yang saya bilang tadi. Sehingga menghisap fluida dari sistem dari bagian dalam ke bagian inlet. Setelah itu fluida yang masuk akan terdorong keluar dari pompa dengan mekanisme dia sifatnya adalah menutup bagian yang terisi ya, dia langsung keluar ke bagian outlet eh, karena bagian dalam gear ini berputar ke arah dalam ya, ke arah dalam sehingga nanti pada arah sini dia langsung keluar gitu. Berikutnya pompa rotari ini dirancang dengan jarak clearance yang sangat kecil antara bagian yang berputar dan bagian tetapnya untuk meminimalkan kebocoran antara sisi pelepasan kembali dan sisi isapnya. Jadi clearance itu adalah apa ya? Clearance ini adalah jarak antara bagian yang berputar, rotor dan stator sih kalau di bagian turbin ya. Clearance itu ada rotor, ada stator, atau ada rumah rumah turbin, ada turbin yang berputar juga. Tapi lebih tepat casing ya kalau di dalam pompa ini, antara casing kalau kita perbesar ya, casing pompa. Nah ini bagirnya ya, contohnya. Kalau kita perbesar seperti ini kira-kira. Nah clearance itu adalah jarak ya antara gear dan casing pompanya. Ini clearance. Jarak dari sini. Dan itu seminimalkan mungkin, sekecil mungkin, agar bagian-bagian yang eh, eh, ya zat cair terutama yang viskositasnya tinggi tadi itu tidak masuk ke dalam celah-celah ini. Kalau masuk ke celah-celah sini nanti tekanan vakum ya, vakum atau tekanan perbedaan tekanan itu bisa eh, tidak terjadi secara ideal. Pompa rotari juga didesain untuk beroperasi dengan kecepatan yang relatif rendah untuk mempertahankan jarak clearance ini. Pengoperasian pada kecepatan yang lebih tinggi dapat menyebabkan erosi atau keausan karena gesekan ya, karena gesekan antara gear dan rumah pompanya atau casing pompa. Hal ini membuat jarak clearance akan melebar dan tentu menurunkan kapasitas pompa. Oke, jadi make sense ya, karena dia memiliki clearance yang kecil, apabila dia berputar terlalu cepat, maka akan terjadi pengikisan di antara rumah pompa dan gear. Ya, walaupun pada pada hakikatnya, pada kenyataannya juga eh, apa namanya fluida atau fluida dengan viskositas tinggi yang kita sebut dengan minyak itu secara tidak langsung menjadi pelumas juga ya, pelumas antara gear dan rumah pompa dan casing pompa. Jadi pelumasan. Jadi meminimalkan temperatur juga, menurunkan temperatur dan meminimalkan gesekan antara eh, gear dan rumah pompanya. Nah ini sama juga ya seperti tadi pompa gear memiliki dua roda tipis, memiliki dua roda gigi tipe spurs yang menyatu dan berputar ke arah yang saling berlawanan. Oke. Kalau yang apa namanya eh, oke, kalau yang tadi itu lebih ke arah yang bersamaan ya, ke arah di bagian dalam ya kalau yang tadi. Kalau yang ini dia berlawanan, berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan, ke arah sini.
dan ke arah bawah. Salah satu gigi termasuk roda gigi penggerak dan gigi lainnya adalah roda gigi yang digerakkan pada kasus tertentu. Bisa saja kedua roda gigi digerakkan oleh motor. Jarak bebas atau clearance antara roda gigi dan casing sangat kecil, nantinya akan dilewati oleh cairan. Jarak-jarak clearance itu harus diperhatikan juga dalam mengoperasikan atau dalam mendesain pompa jenis gear seperti ini. Jadi ada filling, transfer dia pertama itu masuk cairannya, yang kedua dia mengisi bagian-bagian daripada roda gigi tersebut ya, celah-celahnya, dan yang ketiga delivery, mengalirkan ke output atau ke discharge bagian minyak atau bagian cairan yang ingin dialirkan. Ini contoh cara berputarannya ya. Ada jenis pompa rotari gear pump. Nanti kita potong, kita belah bagian dalamnya dan terlihat gear pump. Jarak clearance-nya tidak terlalu kelihatan ya, karena sangat kecil sekali. Nah, masuk melalui sisi-sisi daripada gigi tersebut, lalu dialirkan ke bagian sebelah kanan. Saat roda gigi mulai berputar, cairan akan mulai mengalir masuk ke dalam pompa karena terhisap, karena perbedaan tekanan tadi ya, dan di dalam roda gigi tersebut akan terjadi vakum. Setelah itu cairan tersebut akan terperangkap di antara ruang gigi roda dan casing yang terus bergerak ke arah keluar cairan atau discharge point. Karena gigi-gigi roda yang saling bertautan pada bagian pelepasan, cairan tersebut kemudian terdorong dan dipaksa untuk keluar. Mungkin kita berpikir kalau akan ada cairan yang kembali ke titik isap pompa melalui bagian tengah antara dua gigi. Jadi karena dia berputar dan saling bertautan, kemungkinan masih ada cairan yang balik lagi gitu ya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Hal itu bisa saja untuk cairan dengan viskositas rendah. Namun, untuk cairan dengan viskositas yang tinggi, hal tersebut tidak akan terjadi atau terjadinya sangat kecil sekali. Itulah mengapa pompa rotari cocok untuk cairan yang memiliki kekentalan yang tinggi atau viskositas yang tinggi. Kalau kita memompakan air biasa, mungkin air tersebut akan nyangkut di dalam bagian-bagian celahnya ini ya. Bagian-bagian celahnya ini dan kembali lagi ke arah suction atau ke arah kiri. Tapi karena dia adalah cairan yang memiliki viskositas tinggi, itu untuk kembali lagi ya, untuk dia mengalir kembali lagi ke dalam celah-celah ini sangat sangat kecil ya, karena dia memiliki berat jenis juga yang lebih tinggi daripada berat jenis air biasa. Dia alirannya itu langsung mengikuti arah putaran daripada roda gigi tersebut.
Lalu ada namanya apa, pompa screw. Kalau tadi ada roda gigi, berarti yang kedua ada pompa screw. Biasanya disebut juga screw atau skrup ya, karena bentuknya yang berputar seperti skrup. Jadi dia seperti roda gigi tapi saling bertautannya itu, soalnya kan vertikal ya, kalau roda gigi dia horizontal. Menggunakan satu skru atau yang lebih tepat berpaut untuk menggerakkan cairan fluida dalam pompa. Pada pompa skru, cairan masuk melalui katup masuk dan mengalir secara linear atau lurus, ya, secara horizontal gitu, menuju sisi keluar pompa bersama dengan skrup-skrup yang saling mengunci satu sama lain. Salah kecil antara skrup dan rongga berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida saat mengalir melalui pompa. Jadi bentuk pompanya seperti ini. Jika dilihat dari luar, ada suction dan discharge. Suction untuk mengambil cairan, untuk masuk ke dalam pompanya, lalu keluar di discharge. Nah, di dalamnya itu seperti ini dia. Ada apa? Ada roda gigi, tapi dia bentuknya horizontal, tidak vertikal. Dia saling mengisi antara skru yang di atas dengan skru yang di bawah gitu. Tentu apa namanya, mengandalkan perbedaan tekanan di dalam rumah pompa dan di luar pompa atau di suction. Seperti halnya pompa roda gigi ya, pompa rotary screw ini membutuhkan tingkat perawatan yang sangat rendah atau very low maintenance dan digunakan di berbagai industri seperti pembangkit listrik, perkapalan, prosesan kimia, terminal, kilang, pemipaan, dan produksi minyak dan gas. Pada sektor pembangkit listrik, pompa ini digunakan sebagai minyak dongkrak atau pasokan bahan bakar. Jadi ada di boiler untuk bahan bakar utama biasanya, bahan bakar atau bahan bakar pertama yang digunakan biasanya itu PLTU itu menggunakan HSD ya, atau marine oil, fuel oil, MFO ya. Injeksi bahan bakar tekanan tinggi, pelumasan roda gigi dan bantalan, dan tenaga air untuk mengendalikan pembangkit listrik air. Jadi pompa screw terbilang sederhana namun sangat andal karena bentuknya juga yang seperti screw ya. Dia dapat digerakkan secara manual atau otomatis. Ya, jadi ada screw dua diantaranya yang digerakkan, sementara sisanya adalah screw penggerak. Jadi jarak clearance atau jarak antara screw ke screw lain itu memiliki peranan penting dalam memompa air atau cairan lain. Kalau yang roda gigi tadi antara pompa dan casing, ya, kalau pompa screw antara screw yang pompa screw yang lain. Kita bisa lihat bahwa pompa screw pada umumnya terdiri dari housing ya, atau sisi isap dan sisi pelepasan atau discharge. Atau isap atau suction terletak pada dasar pompa. Ya, bisa pada dasar atau pada samping. Sedangkan katup buang terletak di bagian atas pompa. Selain itu, pompa screw juga dapat memiliki katup periksa atau checking valve di sisi pelepasan yang mencegah aliran balik cairan. Jadi dia memiliki katup isap. Katup isapnya terletak pada dasar atau pada sisi ini ya, sisi belakang. Lalu dia apa namanya, bisa dipompakan, jadi aliran airnya itu atau arah alirannya itu di dalam skrunya itu. Dia terdorong dan mengalir ke bagian samping atau bagian bawah seperti ini. Ini ya, jadi skrunya itu yang di tengah-tengah ini. Lihat ya, jadi skrunya itu yang di tengah-tengah sini.
Jadi antara screw yang satu dan screw yang lain itu saling bertautan ya. Bertautan sehingga menghasilkan dorongan dari suction ke discharge yang diteruskan di bagian sisi-sisi screw-nya, kemudian dikeluarkan melalui sisi paling ujung ya, sisi paling ujung dan di discharge tersebut. Kerja secara sederhana. Lalu ada pompa rotary fan. Uh, Pompa rotary fan ini seperti halnya pompa apa namanya, pompa gear ya. Dia uh, jadi apa namanya, ada putaran di bagian dalamnya. Nah, kalau yang tadi adalah gear, yang ini adalah seperti fan atau baling-baling. Atau kita bisa menyebutnya dengan pompa sliding fan karena bekerja dengan memaksimalkan cairan volume tertentu dan memberikan tekanan sehingga terdorong ke bagian pelepasan. Jadi sesuai dengan namanya, kita putar dulu. Pompa apa namanya, rotary fan ini dia uh, seperti ini ya, seperti apa, seperti rumah pompa yang di dalamnya ada baling-baling dan di situ pergerakannya itu tidak terpusat pada satu rotor saja, tidak satu shaft saja, tapi dia berputar mengelilingi ya, seperti mengelilingi apa ya, rumah pompanya. Jadi dia diameter atas terus diameter bawah, samping kanan itu berbeda-beda. Nah, hal itu yang mengakibatkan apa namanya, volume air ya yang masuk itu apa namanya, volume air yang masuk itu terdorong ya, terhisap dan terdorong otomatis. Jadi dia tidak tidak saat tidak pusat, maksudnya tidak terpusat di center line ya. Jadi antara bagian bawah dan bagian atas itu tidak simetris, maksudnya seperti itu. Jadi bagian air atau fluida yang masuk itu langsung ke cairan bawahnya dan mengisi ya, mengisi seperti apa ya, ada rumah apa ya, seperti uh, tabung ya, tabung-tabung isap yang di dalam rotarinya itu seperti baling-baling. Jadi dia masuk langsung dikeluarkan lagi, masuk dikeluarkan lagi. Kebalikannya daripada pompa rotari jenis gear. Jadi kalau jenis gear itu masuk itu di celah-celah, nah itu di celah-celah juga tapi dia di rotornya. Sehingga apabila fluida itu apa menyentuh dinding lalu masuk ke dalam celah-celahnya itu ya, jadi tekanan, jadi celah-celah itu memberikan tekanan untuk fluida itu keluar ke bagian sebelah kanan. Jadi mekanisme ini akan menarik fluida sampai terdorong keluar ke bagian pelepasan. Jadi tidak simetris ya, tidak simetris atau tidak center line pada pusat pompa. Ya, jadi dia lebih lebih cenderung ke sebelah kanan, sebelah atas ya, rotornya. Dan di bawahnya itu terdapat celah atau kalau kita lihat clearance yang saya bilang di dua pompa sebelumnya itu ada di sini, clearance yang sangat besar. Lalu di sini celah-celah yang warna merah biru nanti akan terisi oleh minyak atau fluida yang mengalir. Itu sehingga dia menyimpan lalu otomatis dikeluarkan dan terdorong. Nah, masuk dia masuk ke dalam dan celah-celah ini ya masuk ke dalam celah-celah lalu masuk keluar ke discharge sebelah kanan. Itu jenis fan ya, rotary fan. Yang berikutnya adalah efisiensi ya, efisiensi dari pompa. Kita efisiensi ini kita akan lanjutkan di minggu selanjutnya saja ya, karena
untuk persiapan UTS mungkin sampai efisiensi sih. Oke, sebelum itu ada pertanyaan tentang jenis pompa PDP atau positif displacement pump. Jadi tadi macam-macamnya ya. Kalau yang minggu-minggu awal kita sudah bahas pompa centrifugal, nah ini pompa rotari atau positif. Kalau yang pompa centrifugal kan non positif. Kali ini kita bahas pompa jenis positif. Silakan jika ada pertanyaan. Pompa jenis positif. Aman? Sentosa? Ke kuis. Silakan dipersiapkan jaringannya supaya stabil ya. Delapan 80 mahasiswa ini yang hadir di Google Classroom, 60, 20 orang lagi yang tidak hadir ya. Kita pakai ini ya, Quizizz ya. Silakan ketik di browser kalian, quizizz.com.